Deteksi awal adalah tahun 2019, kemudian keluhannya capek, pusing, kemudian berdebar-debar, dan disebut ternyata atrial fibrillation. Saya kontrol dan cari pembanding beberapa dokter dan beberapa rumah sakit, sehingga salah satu dengan Mandaya Hospital, dan penjelasan yang cukup detail dari Mandaya Hospital dan Dr. Sebastian, saya akhirnya memantapkan diri dan memberanikan diri melakukan tindakan ablasi. Di sini ada dokter ahli spesialis aritmia, Dr. Sebastian Andi Manurung. Dengan metode PFA ini resikonya lebih rendah, pengerjaannya lebih cepat dan lebih nyaman, dan alhamdulillah recovery-nya cukup cepat. Alhamdulillah hasil pemeriksaan pagi ini tidak ada pola lagi atrial fibrillation, sehingga irama jantung saya sudah sinus rhythm. Jadi pada pulse width ablations ini berbeda dengan teknologi yang radio frequency ablations, di mana teknologi radio frequency ablasi menggunakan tenaga panas atau tenaga thermal, sedangkan pulse width ablation menggunakan tenaga electric field atau tenaga elektrik. Ketika kita hantarkan tenaga PFA ini akan menimbulkan suatu pori pada sel, sehingga akan mengakibatkan suatu kematian sel yang sifatnya irreversible. Apa yang diunggulkan pada pulse width ablations adalah adanya suatu tissue selectivity. Jadi memang dia hanya berdampak pada jaringan yang diablasi tanpa berakibat di jaringan sekelilingnya. Kita lihat dari detak jantungnya tidak beraturan ya. Dia ada yang jauh, renggang, ada yang rapat, kemudian ada yang renggang lagi. Jadi benar-benar tidak ada aturannya sama sekali. Ya, syukur dengan tindakan ablasi dan obat-obatan yang baik. Inilah irama jantung pasca ablasi dan juga optimal terapi. Kita lihat bahwa irama jantungnya saat ini sudah teratur. Kita lihat ya, jaraknya kalau kita geser semua sama. Jadi benar-benar reguler sekarang. Ini yang kita sebutkan dengan irama jantung sinus rhythm. Yang kita lihat selama kontrol berikutnya juga konsisten hasilnya seperti ini ya, dan tidak ada lagi detak jantung yang tidak teratur. Setelah kita lakukan tindakan kemarin, kita observasi selama 24 jam, kemudian pasien bisa kita pulangkan 1 hari setelahnya. Saya rasa Mandaya serius ya dalam mengembangkan teknologi terbaru, pelayanan terbaru, dan punya namanya Center of Excellence dalam hal kardiovaskular dan jantungnya. Sudah kelas dunia, world class. Alhamdulillah, berkat dari Tuhan Yang Maha Kuasa, saya rasa ini pengobatan yang tepat, di tangan yang tepat, teknologi yang tepat, dan rumah sakit yang tepat. Nama saya Arif Hidayat Tamrin, eksekutif di media berpengalaman 31 tahun lebih, dan awal keluhan saya adalah irama jantung. Deteksi awal adalah tahun 2019, kemudian keluhannya kadang-kadang fatigue, kemudian capek, pusing, kemudian berdebar-debar, dan disebut ternyata atrial fibrillation. Sehingga dari beberapa dokter sudah menyarankan ablasi, tapi saya menghindar. Ya, selama 6 tahun itu saya kontrol dan cari pembanding beberapa dokter dan beberapa rumah sakit, lalu melakukan maintain dengan obat. Tetapi memang saya kurang puas di awal-awalnya. Tetapi karena ada resiko stroke yang cukup tinggi, kebetulan saya orang TV, sehingga pernah mengenal beberapa rumah sakit, dan saya melakukan acara namanya awarding tentang kesehatan, sehingga salah satu perkenalannya adalah dengan Mandaya Hospital yang saya sudah coba bandingkan. Memang ternyata world class facilities, teknologi, dan services, dan penjelasan yang cukup detail dari Mandaya Hospital dan Dr. Sebastian, saya akhirnya memantapkan diri dan memberanikan diri melakukan tindakan ablasi. Dan dengan teknologi yang terbaik dan pelayanan yang terbaik, saya yakin ini menjadi sarana dan jodoh untuk memilih rumah sakit yang terbaik. Dan sempat mau coba ke luar negeri, tapi saya rasa di sini teknologinya tidak kalah
daripada di luar negeri. Di sini saya punya 3 keyakinan. Pertama adalah teknologi terbaru aritmia, namanya PFA, Pulse Field Ablation. Ternyata cuma ada 3 rumah sakit di Indonesia, salah satunya adalah di Mandaya. Kedua alasannya adalah di sini ada dokter ahli spesialis aritmia, Dr. Sebastian Andi Manurung, yang aritmia itu cuma ada 60 ahlinya, salah satunya beliau, dan penjelasannya baik, lengkap, detail, dan kita puas sampai mengerti dan membuat pasien lebih nyaman. Sehingga dengan penjelasan yang detail kan kita tanda petik bukan ditakut-takuti, tapi sadar, mengerti, dan tahu tentang sense of urgency-nya. Oh, ternyata the sooner the better. Sehingga saya pikir mumpung saya masih relatif muda, ya lebih baik lebih awal, karena nanti kalau sudah AF yang permanen itu akan lebih complicated dan beresikonya lebih tinggi. Ketiga, dengan metode PFA ini ternyata resikonya lebih rendah, pengerjaannya lebih cepat dan lebih nyaman, dan karena baru kemarin Sabtu, alhamdulillah recovery-nya cukup cepat. Alhamdulillah hasil pemeriksaan pagi ini irama jantung saya sudah sinus rhythm, sehingga tidak ada pola lagi atrial fibrillation, tetapi akan dimonitor sekitar seminggu. Insya Allah mudah-mudahan membaik dan segera recovery. Lalu masa 3 bulan ini semuanya relatif aman. Alhamdulillah, saya rasa ini pengobatan yang tepat, di tangan yang tepat, teknologi yang tepat, dan rumah sakit yang tepat. Jadi pada pasien ini kita dapatkan suatu kondisi irama jantung yang tidak teratur, yang masih hilang timbul atau yang kita sebut dengan atrial fibrilasi yang paroksismal. Kita coba untuk edukasi pasien ini, karena treatment daripada paroksismal atrial fibrilasi adalah kita lakukan suatu tindakan ablasi. Jadi pada pulse field ablations ini berbeda dengan teknologi yang radio frequency ablations, di mana teknologi radio frequency ablasi menggunakan tenaga panas atau tenaga thermal. Sedangkan pulse field ablation menggunakan tenaga electric field atau tenaga elektrik. Ketika kita hantarkan tenaga PFA ini akan menimbulkan suatu pori pada sel, sehingga akan mengakibatkan suatu kematian sel yang sifatnya irreversible. Apa yang diunggulkan pada pulse field ablations adalah adanya suatu tissue selectivity. Jadi memang dia hanya berdampak pada jaringan yang diablasi tanpa berakibat di jaringan sekelilingnya. Nah, memang pada penggunaan PFA ini, jaringan yang diberikan tenaga ablasi ini hanya tertuju pada jaringan itu saja, jadi tidak menimbulkan suatu kerusakan jaringan lain. Baik, jadi ini adalah salah satu kateter yang ada untuk teknologi pulse field ablations. Kateter Farawave ini terdiri dari 5 spline, di mana dalam masing-masing spline ini terdapat 4 electrode. Ini jadi totalnya ada 20 electrode yang bisa menghantarkan tenaga ablasi. Jadi nanti kita akan lakukan rotasi ya beberapa kali, kemudian kita hantarkan energi PFA-nya beberapa kali dalam berbagai bentuk ya. Pertama bentuk basket, kemudian bentuk yang tadi yang flower atau bentuk kembang. Kita lihat dari detak jantungnya tidak beraturan ya. Dia ada yang jauh, renggang, ada yang rapat, kemudian ada yang renggang lagi. Jadi benar-benar tidak ada aturannya sama sekali. Ya, syukur dengan tindakan ablasi dan obat-obatan yang baik. Inilah irama jantung pasca ablasi dan juga optimal terapi. Kita lihat bahwa irama jantungnya saat ini sudah teratur. Kita lihat ya, jaraknya kalau kita geser semua sama. Jadi benar-benar reguler sekarang. Ini yang kita sebutkan dengan irama jantung sinus rhythm. Dan kita lihat selama kontrol berikut-berikutnya juga konsisten hasilnya seperti ini ya, dan tidak ada lagi detak jantung yang tidak teratur. Jadi memang biasanya kita observasi selama 24 jam, kemudian pasien bisa kita pulangkan 1 hari setelahnya. Awalnya juga saya sempat ini, Dr. Sebastian kan kelihatan masih muda ya, tetapi saya pikir dengan pengalaman beliau, dengan ya saya kan banyak relasi dokter juga,
Persatuan Guru Besar Indonesia, kemudian saya dengan Komite Etik Kedokteran ID juga kenal, banyak relasi, jadi saya pikir gampang deteksinya ya. Dokter aritmia cuma ada 50-60, tetapi kan kita cari yang satu namanya chemistry ya, kedua komunikasi yang enak, ketiga penjelasan yang detail, kemudian ternyata ada teknologi terbaru di sini, sehingga saya salah satu yang pertama ya. Dan ternyata alat ini memang sudah kelas dunia, world class, baik di Singapura maupun di luar negeri sudah dipakai, dan salah satu yang pertama di Mandaya. Sehingga saya rasa Mandaya serius ya dalam mengembangkan teknologi terbaru, pelayanan terbaru, dan punya namanya Center of Excellence dalam hal kardiovaskular dan jantungnya. Jadi saya pikir di sini lengkap. Saya tadinya hanya berbuat endoskopi, tapi ternyata dengan alat pelayanan dan dokter yang lengkap, kita ternyata bisa juga dicek yang lainnya, sehingga kalau kita dalam satu rumah sakit kan medical record dan ininya jadi lebih komprehensif ya. Itu sih alasan saya, dan terima kasih untuk manajemen Mandaya karena pelayanan yang terbaik, kamar yang nyaman, tempat yang bersih, dan hospitality, ramah tamahan itu adalah salah satu yang membuat pasien merasa lebih feeling so good lah. Pesan saya adalah deteksi dini lebih baik. Preventif adalah tugas kita sebagai manusia untuk mengetahui irama jantung kita. Karena ternyata irama jantung adalah bagian dari menyelamatkan kehidupan kita. Memang awalnya mungkin tidak terlalu terasa, tetapi kalau kita tidak pernah EKG, ada badai aritmia atau ada yang silent killer mendadak, itu adalah resiko fatal. Sehingga lebih dini lebih baik, the sooner is better, karena tindakan ini ternyata tidak scary ya, tidak terlalu menyeramkan seperti persepsi awal saya, karena ternyata dengan alat yang baik, tindakan yang terbaik, dokter yang ahli dan tepat, insya Allah ini adalah upaya teknologi dan upaya kita sebagai manusia untuk dapat berkat dari Tuhan Yang Maha Kuasa untuk menjaga kesehatan kita.